Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di channel saya. Bersama saya Cornelius, YouTuber pendidikan nomor 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Dan materinya adalah tentang puisi. Yuk, kita simak saja videonya. Oke, yang pertama adalah mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair berarti pengarang puisi. Lalu mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi memiliki beberapa ciri, yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata maupun kalimat. Yang kedua, irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah puisi dengan judul Cita-Cita. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Pikiranku melayang ke suatu masa disebut baris pertama. Dan aku pun bertanya-tanya disebut baris kedua. Ini semua disebut dalam satu bait puisi. Kemudian, tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita, nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Puisi ini berima sama. Setiap baris dalam bait puisi ini berakhiran A. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Yang pertama adalah rima AB-AB. Puisi yang berima AB-AB sering juga disebut puisi berima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, dan baris kedua dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Rima ABBA. Rima ABBA dalam suatu puisi disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat, dan baris kedua dengan baris ketiga. Rima AABB. Rima AABB disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Rima AAAA. Puisi berima AAAA disebut puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, hingga baris terakhir. Langkah-langkah untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan penyair. 1. Bacalah puisi dengan seksama. 2. Tulislah hal-hal penting dalam puisi. 3. Tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. Tulislah kata-kata yang sulit dalam puisi. Kemudian tentukan atau temukan maknanya dalam kamus atau bertanya pada guru atau orang tuamu. Cobalah berdiskusi dengan temanmu terkait puisi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Menceritakan kembali isi puisi. Isi puisi bergantung pada isi hati atau pikiran pengarangnya. Lakukan hal-hal ini agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar. 1. Cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. 2. Temukan makna dari setiap bait puisi yang kamu baca. 3. Gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam sebuah tulisan. Lalu ringkaslah tulisanmu. Agar lebih mudah dalam membuat puisi, perhatikan hal-hal berikut. 1. Temukan tema puisi yang disukai. 2. Siapkan peralatan tulis. 3. Lakukanlah observasi terhadap objek pada tema puisi. Dan 4. Observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi.
Catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat puisi. Gunakan kata yang bermakna positif. Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Gunakan kata-kata yang santun. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekan, mengejek, atau menghina. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama adalah siapkan alat tulis untuk menulis puisi, seperti kertas dan pulpen. Lalu, temukan atau tentukan tema dan judul puisi. Tema merupakan gagasan utama puisi, sedangkan judul berupa kata atau susunan kata yang mewakili isi puisi. Perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Selain itu, akan lebih baik jika kata-kata yang digunakan adalah kata-kata kiasan. Tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Bacalah puisi buatanmu berulang-ulang, tujuannya agar kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi, sehingga kamu bisa memperbaikinya. Langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi. Tentukan tema puisi. Temukan hal-hal yang penting dalam puisimu. Temukan kata yang dianggap sulit, kemudian cari artinya. Tentukan makna setiap lirik puisi. Buatlah kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi. Rangkailah kalimat yang berisi makna setiap lirik untuk memaknai bait puisi. Beberapa tanda jeda dalam puisi. Garis miring 1. Tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernapas. Fungsi tanda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Garis miring 2. Tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda ini hampir sama seperti fungsi tanda titik. Garis miring 3. Tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali, digunakan di akhir puisi. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. 1. Memahami isi puisi. Sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi yang akan kita deklamasikan. Lalu yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan penggunaan tanda jeda. Penggunaan tanda jeda yang tepat dapat membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait-bait puisi yang kita deklamasikan. Memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Intonasi berarti tinggi rendah nada. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Saat mendeklamasikan puisi, kita dapat memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi sehingga makna puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Pelafalan berarti cara seseorang untuk mengucapkan bunyi bahasa. Pelafalan berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Yang terakhir adalah memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Saat mendeklamasikan puisi, kamu harus memperhatikan mimik atau ekspresi yang kamu gunakan. Kamu harus menyesuaikan isi puisi yang kamu bacakan dengan mimik atau ekspresimu. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi ini dengan baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya, agar kita dapat sama-sama membantu teman-teman kalian yang belum paham tentang materi puisi ini.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya yang akan membahas tentang bahasa Indonesia dengan topik yang lain-lain lagi. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.